Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Purwasy, salah satu peserta dari pelatihan Hypnosis for Teaching dan NLP for Teaching pada tanggal 18 sampai 19 Mei 2022. Izinkan saya untuk menyampaikan rangkuman materi dari pelatihan yang telah saya dapatkan selama 2 hari tersebut. Yang pertama dimulai dari Hypnosis for Teaching. Hipnosis adalah ilmu yang mempelajari pengaruh sugesti dan imajinasi terhadap pikiran manusia. Hipnosis juga memiliki banyak arti tergantung dari konteks, dapat berarti suatu keadaan atau kondisi, dapat berarti suatu kegiatan, dan dapat pula berarti suatu pengetahuan. Sedangkan hipnosis adalah orang yang melakukan proses hipnosis. Kemudian ada beberapa definisi lain yang perlu kita ketahui tentang hipnosis ini. Yang pertama adalah afirmasi, di mana afirmasi ini adalah pengaruh dari diri kita dari diri kita sendiri yang dapat menggerakkan pikiran, perasaan, dan perilaku kita. Kemudian ada sugesti. Sugesti adalah pengaruh dari orang lain terhadap diri kita yang dapat menggerakkan pikiran, perasaan, dan perilaku kita. Jadi afirmasi sifatnya dari internal, sedangkan sugesti sifatnya dari eksternal. Kemudian ada apreaksi, yaitu luapan emosi yang biasanya berupa tangisan atau ingatan peristiwa yang pernah dialami. Jika kita lihat dari sejarah hipnosis ini sudah dimulai dari sejak abad ke-18 dan diperkenalkan oleh Dr. James Braid pada tahun 1842 dengan mengacu kepada ilmu disiplin neurofonologi. Sampai akhirnya pada saat sekarang ini dikenal dengan adanya istilah modern clinical hypnotherapy. Hypnosis board-nya yaitu ada NGH, IACT, ABH, PBH, ABCH, dan lain-lain sebagainya. Jika dilihat dari proses kerjanya, hipnosis ini sebenarnya mempengaruhi pada subconscious mind, di mana dari klasifikasinya, conscious mind itu adalah 12% dari peta pikiran manusia, sedangkan subconscious mind itu ada 88% dari peta pikiran manusia. Conscious mind itu misalnya adalah critical thinking, kemudian logical thinking, short term memory, rasionalitas, dan sebagainya. Sedangkan subconscious mind itu ada beliefs, creativity, developmental stage, self-image belief, system memory, dan sebagainya. Nah, hipnosis ini bekerja pada subconscious mind, di mana pada saat kita memasukkan pikiran atau sugesti kepada orang lain, maka pola pikiran itu bekerja dari gelombang beta, kemudian ke alfa, theta, dan delta. Dalam mempengaruhi peta pikiran tadi, kita menggunakan induksi atau menggunakan teknik komunikasi persuasif sehingga dapat memberikan pengaruh kepada subconscious mind dari orang lain yang ingin kita berikan sugesti. Sebelum kita melakukan hipnosis ini, kita juga perlu mengenal orang yang akan kita berikan sugesti tersebut, karena masuknya informasi ke subconscious mind itu ada 3 cara, yaitu dengan visual, dengan audio, dan dengan kinestetik. Nah, dengan beberapa cara ini kita harus tahu lawan bicara kita dia lebih masuk ke area yang mana. Jika dia memang merupakan orang yang mudah terpengaruh dengan audio, maka kita berikan musik-musik yang membantu dia untuk rileks sehingga pikirannya atau subconscious mind-nya lebih mudah kita masukkan sugesti. Kemudian kalau dia memang orangnya adalah visual, maka kita berikan gambar-gambar yang menuntun dia sehingga kita bisa merilekskan pikirannya dan memasukkan sugesti positif terhadap subconscious mind dari lawan bicara kita.